Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Yosef Satya Praka dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan memaparkan presentasi mengenai bab substansi genetika, di mana pada bab ini akan terdiri dari 3 materi. Yang pertama ada DNA, di mana pada materi DNA ini saya akan membahas 4 topik: pengertian dari DNA, struktur dari DNA, fungsi dari DNA, dan replikasi DNA. Materi kedua adalah RNA. Saya di materi RNA ini akan membahas 4 topik juga: pengertian dari RNA, struktur dari RNA, fungsi dari RNA, dan jenis-jenis RNA. Nah, materi ketiga adalah sintesis protein. Di sini saya akan membahas 4 topik juga. Yang pertama ada fase transkripsi, fase pasca transkripsi, fase translasi, dan fase pasca translasi. Nah, jadi kalian pernah lihat gak sih satu keluarga yang memiliki ciri dan sifat fisik yang sama? Misalnya dari tinggi badannya, atau hidungnya, atau warna bola matanya. Nah, atau seorang anak dan ibu yang sama-sama memiliki rambut ikal. Nah, hal ini terjadi karena adanya pewarisan sifat genetik nih. Ya, dimana si pewarisan sifat genetik ini sangat berhubungan erat sama yang namanya DNA di dalam tubuh kita. Jadi, misalnya ayah kalian punya informasi genetik hidung mancung dan ibu kalian mempunyai informasi genetik bola mata berwarna coklat. Nah, kedua informasi genetik ini bisa diturunkan kepada kalian sebagai anaknya, tapi tidak menutup kemungkinan kalian hanya mewariskan salah satunya saja. Jadi misalnya hanya hidung mancungnya saja, atau bola mata berwarna coklatnya saja. Nah, hal ini terjadi karena adanya DNA yang membawa informasi genetik ke dalam tubuh setiap orang yang saling terikat secara biologis. Jadi dengan kata lain, si DNA ini memberi instruksi bagaimana pembentukan tubuh dari seorang individu. Nah, DNA inilah yang jadi alasan kenapa ada orang tua dan anak yang sangat mirip. Nah, langsung aja kita masuk ke materi. Jadi kalian fans K-pop pasti udah nggak asing lagi sama yang namanya DNA, terutama fans BTS ya. Jadi, tapi kalian tahu gak sih kepanjangan dari DNA itu? Jadi DNA itu adalah kepanjangan dari deoksiribonukleik acid atau asam deoksiribosa, di mana si DNA ini adalah bahan genetik yang berisi informasi genetik atau instruksi genetik atau cetakan biru individu untuk pembentukan sel-sel di dalam organisme. Nah, si DNA ini terletaknya di dalam nukleus. Nah, selanjutnya ada struktur dari DNA. Jadi struktur DNA itu adalah polimer nukleotida. Apa sih polimer nukleotida itu? Jadi si DNA ini bentuknya heliks ganda, di mana DNA ini tersusun oleh nukleotida yang berulang dan rangkap. Jadi si nukleotidanya ini terdiri dari 3 gugus molekul. Yang pertama ada gula pentosa, yang kedua ada basa nitrogen. Jadi basa nitrogennya itu terdiri dari 2 golongan. Yang pertama ada purin yang terdiri dari adenin dan guanin. Yang golongan kedua ada pirimidin yang terdiri dari sitosin dan timin. Nah, gugus molekul ketiga adalah gugus fosfat. Selain itu, DNA juga mempunyai sifat antiparalel. Apa sih antiparalel itu? Jadi misalnya salah satu rantai nukleotida dari si DNA ini ke arah atas, maka rantai yang lainnya akan ke arah bawah. Nah, selain itu ada fungsi dari DNA. Jadi seperti yang kita tahu ya, DNA itu mempunyai fungsi sebagai bahan genetik atau instruksi genetik yang menyimpan informasi genetik. Nah, selain itu DNA juga berfungsi sebagai ekspresi genetik karena dia terdiri dari kode-kode genetik. Nah, selain itu DNA juga bisa membantu dalam kasus kejahatan, dalam menangkap kasus kejahatan di kepolisian dengan cara identifikasi DNA atau pelacakan DNA. Selain itu, DNA juga berfungsi untuk membantu mendeteksi penyakit dengan cara tes DNA. Nah, selanjutnya ada replikasi dari DNA. Jadi replikasi DNA itu terdiri dari 3 konsep. Yang pertama,
ada konsep konservatif di mana kedua untai DNA mengalami replikasi di mana hasilnya ini adalah dua molekul DNA, di mana dua molekul DNA ini terdiri dari satu molekul asal dan satu molekul baru. Nah, yang kedua ada semi konservatif di mana setiap untainya akan melakukan replikasi sehingga menghasilkan dua molekul DNA yang terdiri dari setiap molekulnya itu satu untai asal dan satu untai baru. Nah, yang ketiga ada dispersif di mana molekul DNA akan melakukan replikasi di mana potongan-potongan ini akan melakukan replikasi lagi sehingga potongan-potongan ini akan menghasilkan dua molekul baru yang terdiri dari potongan asal dan potongan baru secara acak. Jadi gini nih teman-teman, kan tiga-tiganya menghasilkan dua molekul DNA. Nah, kalau misalnya si konservatif itu setiap satu molekulnya itu menghasilkan satu molekul baru dan satu molekul asal dan satu molekul baru. Nah, kalau misalnya si semi konservatif itu satu untai asal dan satu untai baru, begitu juga molekul yang ini. Nah, kalau misalnya si dispersif itu setiap untainya itu terdiri dari potongan asal, potongan baru, potongan asal, potongan baru secara acak. Nah, selanjutnya kita masuk ke mekanisme dari replikasi DNA. Jadi, replikasi DNA itu dimulai ketika enzim helikase akan membuka heliks ganda si DNA induk, di mana nantinya protein pengikut akan menstabilkan DNA yang terbuka. Nah, selanjutnya untai utama akan disintesis oleh dari arah 5 aksen menuju 3 aksen oleh DNA polimerase, dimulai dengan RNA 1 primer yang akan disintesis oleh enzim primase. Nah, di mana nantinya ini si DNA polimerase akan bekerja di untai lamban. Di untai lamban, enzim primase akan mensintesis DNA primer pendek yang nantinya akan diperpanjang oleh DNA polimerase untuk membentuk yang namanya fragmen Okazaki, di mana si fragmen Okazaki ini akan digabungkan ke untai yang sedang tumbuh oleh DNA ligase. Nah, jadi kan setelah penjelasan tadi kita jadi tahu nih ya kalau misalnya si DNA ini memegang peran yang sangat sentral atau sangat penting di dalam tubuh kita, terutama untuk pewarisan sifat genetik. Nah, tapi ada satu lagi loh golongan asam nukleat yang juga mempunyai fungsi yang sangat sentral di dalam tubuh kita. Nah, kita tuh pasti sering dengar nama ini di komponen tubuh virus. Ya, apalagi kalau bukan RNA. Nah, RNA adalah kepanjangan dari ribonukleik acid. Nah, walau cuma beda satu huruf sama DNA, tapi jangan salah ya teman-teman, kedua asam nukleat ini mempunyai fungsi yang beda. Nah, RNA adalah bahan genetik yang terdiri dari nukleotida, di mana RNA ini berfungsi sebagai pembawa dan penerjemah informasi genetik ke dalam berbagai macam sintesis protein. Nah, struktur dari RNA ini mirip dengan DNA. Perbedaannya itu ada di penambahan satu gugus hidroksil pada cincin gula ribosa. Selain itu, basa nitrogen dari RNA ini berbeda nih di golongan pirimidinnya, di mana kalau misalnya di DNA ada sitosin dan timin, kalau misalnya di RNA itu udah diubah menjadi urasil si timinnya. Nah, selain itu, kalau misalnya si DNA itu berbentuk heliks ganda, kalau si RNA ini berbentuk bervariasi sesuai jenis dan fungsinya. Nah, fungsi dari DNA ini adalah bahan genetik yang menyimpan informasi genetik, di mana RNA ini akan mensintesis si informasi genetik ini ke dalam berbagai macam sintesis protein. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis dari RNA. Yang pertama ada mRNA atau messenger RNA, di mana mRNA ini terletak di dalam inti sel dan sitoplasma. mRNA ini berfungsi untuk membawa informasi genetik dari DNA menuju ke ribosom. Nah, yang kedua ada tRNA, di mana tRNA ini bertindak sebagai penerjemah informasi genetik yang dibawa oleh mRNA tadi dan mengikat asam amino yang nantinya si asam amino ini akan diangkut ke ribosom. Nah, yang terakhir ada tRNA atau tadi tRNA, yang terakhir ada rRNA atau ribosomal RNA. Jadi si rRNA ini terdiri dari 50 sampai 2000 asam amino, di mana rRNA ini akan
menyusun struktur ribosom bersama protein. Nah, tadi kan udah disinggung ya mengenai protein. Nah, kalian tahu gak sih kalau misalnya kalian makan, makanan itu akan melalui serangkaian proses metabolisme, di mana proses metabolisme ini tentunya tidak lepas dari bantuan enzim, di mana enzim ini juga mempunyai peran yang sangat penting di dalam tubuh kita. Tapi kalian tahu gak sih kalau misalnya enzim itu adalah protein fungsional? Apa sih protein fungsional itu? Jadi protein fungsional itu adalah hasil dari suatu proses sintesis yang ada di dalam tubuh kita. Namanya itu adalah sintesis protein. Nah, jadi sintesis protein itu adalah suatu rangkaian, suatu proses yang nantinya akan menghasilkan partikel protein, di mana sintesis protein ini akan melibatkan DNA, di mana si DNA ini akan berfungsi untuk sumber pengodean asam nukleat menjadi asam amino. Selain itu, sintesis protein juga melibatkan RNA, di mana si RNA ini adalah hasil transkripsi molekul DNA yang nantinya akan ditranslasi menjadi asam amino penyusun protein. Nah, selanjutnya kita masuk ke mekanisme dari sintesis protein. Nah, yang pertama ada fase transkripsi. Jadi, si fase transkripsi ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada inisiasi, di mana inisiasi ini terjadi di dalam nukleus, di mana transkripsi itu dimulai ketika RNA polimerase akan memisahkan kedua untai DNA dengan cara bergerak dari arah terminator menuju ke promotor, di mana si promotor ini nantinya akan berfungsi untuk menentukan di mana proses transkripsi akan dimulai dan juga memilih untaian mana yang nantinya akan dijadikan sebagai template atau cetakan. Nah, yang kedua ada elongasi, di mana si elongasi ini adalah proses saat kode yang dibawa mRNA ini nantinya akan diterjemahkan, dan nantinya itu si DNA heliks ganda akan terbentuk kembali dan molekul mRNA akan terlepas dari cetakan indukannya. Nah, yang terakhir ada tahap terminasi, di mana proses transkripsi akan dikatakan selesai setelah RNA polimerase berhasil mentranskripsi suatu urutan DNA yang disebut promotor. Nah, selanjutnya kita masuk ke fase pasca transkripsi, di mana fase pasca transkripsi ini dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada RNA splicing. Jadi RNA splicing itu adalah pemotongan dan penyambungan RNA. Nah, yang kedua ada metilasi, yaitu penambahan tudung atau cap pada ujung 5 aksen dari molekul mRNA. Nah, yang ketiga ada polinderiasi atau penambahan gus poli A pada ujung 3 aksen molekul mRNA. Nah, yang terakhir ada penyuntingan dari si mRNA-nya. Nah, telah selesai nih fase transkripsi. Jadi kalau misalnya fase transkripsi selesai, itu akan masuk ke namanya fase translasi. Jadi fase translasi ini juga dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada inisiasi, di mana inisiasi itu akan terjadi atau proses translasi itu akan terjadi saat kodon pertama akan bertemu ribosom. Jadi si kodon pertama ini yang nantinya akan bertemu ribosom disebut kodon start, di mana kodon start ini adalah kodenya itu AUG. Nah, selanjutnya adalah elongasi, di mana si elongasi ini adalah proses penerjemahan kode genetik, di mana nantinya asam amino akan diikat dan digabungkan menjadi suatu rantai yang disebut rantai polipeptida. Nah, yang terakhir ada terminasi, di mana proses translasi akan dikatakan selesai ketika salah satu kodon stop akan bertemu ribosom. Kenapa saya bilang salah satu? Karena kodon stop ada 3. Yang pertama ada UAA, yang kedua ada UAG, yang ketiga ada UGA. Nah, selanjutnya ada fase pasca translasi, di mana setelah rantai polipeptida yang dibentuk oleh
Fase translasi ini nantinya akan dimodifikasi menjadi protein yang fungsional seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Jadi protein yang fungsional itu adalah enzim, hormon, dan hemoglobin. Nah, dimana tentunya kita rasakan ya manfaatnya dari protein fungsional ini. Nah, proses modifikasi rantai polipeptida menjadi protein fungsional ini disebut glikosilasi, di mana glikosilasi mempunyai fungsi untuk meningkatkan konfirmasi protein, lalu meningkatkan stabilitas protein. Yang selanjutnya ada meningkatkan interaksi dengan reseptor. Yang keempat, menentukan tingkat imunogenesitas dari protein tersebut. Nah, telah selesailah materi presentasi saya. Tentu banyak salah kata dan salah perbuatan dalam presentasi ini. Untuk itu saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman semua dan pemalik terutama yang telah menyaksikan sampai akhir video presentasi saya. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.